santet dari tanah Borneo. Untong, Kalimantan Tengah, Februari tahun 2004. Suara air keran yang tidak dimatikan dari arah kamar mandi membuat Helen yang baru saja pulang menjadi geram. Mematikan keran air setelah digunakan itu apa harus diajari juga? Teriak Helen setelah ia meletakkan tasnya dengan kasar di atas meja. Ia pun langsung berjalan ke arah kamar mandi yang terlihat sudah banjir. Air meluap sampai keluar melalui celah di bawah pintu. Padahal kamar mandi di rumah itu dibuat lebih rendah dari lantai dapur dan juga memiliki pembatas yang lumayan tinggi. Jadi, kalau hanya lupa mematikan air keran beberapa menit saja, maka airnya tidak akan banjir sampai keluar. Ah! Tiba-tiba saja terdengar teriakan histeris dari Helen yang membuat suaminya yang baru saja meletakkan sepatu di atas rak menjadi kaget. Bergegas, ia pun datang menghampiri Helen yang kini sudah terduduk dengan wajah yang pucat. "Ada apa? Ada apa?" tanya suaminya. Seakan tak mampu lagi berbicara, Helen pun hanya menunjuk-nunjuk ke arah kamar mandi. Dan saat suaminya mulai membuka pintu kamar mandi itu, terlihat sesosok tubuh yang sudah terbaring tak berdaya di sana. Di pergelangan tangannya terlihat luka sayatan yang sudah tak lagi mengeluarkan darah. Helen menangis terisak. Tubuhnya gemetar melihat apa yang sudah terjadi pada sang adik. Sementara itu, suami Helen pun yang juga ikut panik lantas berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada para tetangga. Setelah tetangga berdatangan, mereka pun langsung membantu Marjo dan Helen. Setelah kejadian itu, kepribadian Helen pun kini menjadi sangat berubah. Ia lebih sering melamun, lebih sering marah-marah tak jelas, menangis tanpa sebab. Bahkan pernah di suatu waktu di bulan April, Helen kedapatan ingin membunuh dirinya sendiri dengan cara gandir. Untungnya Marjo datang di waktu yang tepat sehingga tindakan Helen berhasil dihentikan. Dan tak lama setelah itu, Helen pun mendapatkan kabar jika ibunya meninggal dunia karena kecelakaan saat pergi ke pasar bersama bibi Helen. Tidak hanya ibunya, bibinya pun sempat dibawa ke rumah sakit, ternyata menyusul meninggal beberapa saat setelah sampai di rumah sakit. Dengan kepergian ibunya, hidup Helen pun semakin terpuruk, ditambah perasaan aneh yang ia rasakan selalu muncul saat ia berada sendirian. Perasaan sedih dan kalut yang teramat sangat membuat Helen selalu ingin mengakhiri hidupnya. Bulan Juni tahun 2004, Helen lagi-lagi mendapatkan sebuah kabar duka. Dua keponakannya yang masih berusia 12 dan 7 tahun meninggal dunia karena terserang muntaber. Di tahun itu, satu persatu anggota keluarga besarnya meninggal dunia dengan berbagai macam sebab. Entah apakah ini hanya kebetulan saja atau memang ada sesuatu yang besar di balik semua tragedi ini. Helen pun mulai bertanya-tanya tentang semuanya pada dirinya sendiri. Tapi karena ia belum juga mendapatkan jawabannya, Helen pun memutuskan untuk pergi ke rumah ayahnya. Namun belum sempat ia membicarakan tentang keinginannya pada Marjo, sang ayah pun lalu menelponnya. Suara ayahnya di seberang sana terdengar berat dan sesekali beliau terdengar batuk. "Pulanglah secepatnya, Len. Ada yang ingin Amai bicarakan padamu. Ini sangat penting dan menyangkut keluarga kita," ujar sang ayah. Marjo pun mengangguk sebagai tanda ia mengizinkan Helen untuk pulang. Di keesokan harinya, Marjo dan Helen pun bersiap untuk berangkat menuju desa tempat ayahnya tinggal. Ayah Helen tinggal di provinsi yang berbeda. Selama di perjalanan, Helen pun tak henti-hentinya memikirkan apa yang ingin ayahnya bicarakan padanya. Hatinya berdegup karenanya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya mereka berdua pun sampai juga di desa kelahiran Helen. Ya, Marjo dan Helen memang berasal dari desa yang sama. Mereka berdua sama-sama anak dari orang terpandang di sana.
Dari sekian banyak muda-mudi desa, hanya merekalah yang mampu bersekolah hingga ke jenjang ke perguruan tinggi. Keduanya pun lalu turun dari mobil. Helen menghela nafas panjang saat ia melihat rumah masa kecilnya itu. Rumah besar bercat pink tersebut kini nampak sepi dan nampak tidak terurus. "Masuklah," tegur ayahnya dari depan pintu. "Ya, beginilah keadaan rumah ini sekarang, Len. Sunyi dan suram," ujar ayahnya. Bagaimana kabar kalian?" lanjut sang ayah dengan mata yang bergantian menatap anak serta menantunya tersebut. "Ya, seperti inilah, Mai. Raga dalam keadaan sehat, tapi hati dan pikiranku rasanya kacau sekali, Mai." Amai terlambat menyadarinya. Andai Amai lebih awal sadar, mungkin keluarga kita masih lengkap, ujar ayahnya yang membuat Helen mengerutkan alis. "Maksud Amai?" tanya Helen. "Keluarga kita sudah terkena santet," jawab ayahnya yang membuat Helen melotot. "Santet?" Ayahnya pun mengangguk. Jantung Helen berdegup dengan kencang. "Bagaimana Amai tahu?" tanya Marjo sang suami. "Lihatlah ini, nak. Aku menemukannya 1 hari sebelum aku menelpon kalian," ujar sang ayah dengan memperlihatkan sesuatu yang berada di dalam ember. "Apa ini, Mai?" tanya Helen. "Aku yakin ini adalah tanah kuburan. Kalau ini sepertinya tulang kucing, dan yang satu itu aku tidak tahu akar tanaman apa itu," ujar ayahnya mencoba menjelaskan. "Sulit dipercaya, Mai. Tapi kejadian demi kejadian yang terjadi pada keluarga besar kita ini membuat aku semakin yakin kalau santet itu ternyata benar-benar ada. Dan benar kata Amai, keluarga kita ini sepertinya hendak dimusnahkan melalui media santet. Sekarang ini hanya ada Amai dan kau, Len. Hanya kita berdua lah yang tersisa. Amai bersumpah akan membalas semuanya pada orang yang telah menyantet habis keluarga kita." Memangnya Amai tahu siapa dalangnya? Ayahnya pun terlihat terdiam untuk beberapa saat, kemudian ia menghela nafas panjang. "Amai yakin dia adalah orangnya." "Siapa, Mai?" tanya Helen. "Lapu Kamboy," ujar ayahnya menyebutkan sebuah nama yang membuat Helen ternganga. "Hah?" Marjo pun ikut kaget kala mendengar sebuah nama yang sudah disebutkan oleh ayah mertuanya tersebut. Bagaimana tidak? Sebab Lapu Kamboy adalah rekan bisnis ayah mertuanya itu. Kenapa? Kenapa dia melakukan itu, Mai? Apa alasannya? Bukannya dia itu yang membantu bisnis Amai selama ini?" tanya Helen seolah tak percaya. "Yang aku tahu, Lapu Kamboy lah yang melakukan santet ini. Tapi aku yakin jika dia melakukannya pun karena terdesak, dan dalang yang jauh lebih kuat lagi ada di balik Lapu Kamboy," ujar ayahnya dengan gigi bergemeretak. Helen bergidik ngeri. Seberapa kuatkah dalang itu hingga mampu membuat Lapu Kamboy yang dikenal sebagai orang baik itu sanggup melakukan santet untuk membunuh keluarga sahabatnya sendiri? "Aku tidak akan melepaskan mereka. Akan kubabat sampai ke akar-akarnya," ujar sang ayah dengan raut wajah penuh kebencian. "Haruskah, Mai? Bagaimana kalau sesuatu terjadi pada Amai nanti?" "Amai akan menyelidiki lebih dulu supaya kita tahu siapa orang yang membuat Lapu Kamboy berkhianat. Dan bila Amai sudah mengetahuinya, maka barulah kita akan melakukan rencana selanjutnya. Dan untuk berjalannya rencana itu, Amai butuh bantuanmu." Helen pun terdiam. Ini semua terlalu berbahaya, pikirnya. "Memangnya apa rencana Amai?" tanya Helen. Ayahnya pun lalu menatap Helen yang nampak gelisah. Lalu ia memaparkan rencana yang membuat Helen langsung menolaknya. Tidak, Mai. Tidak, itu terlalu berbahaya," ujar Helen. "Helen, apa kau tak terfikir bagaimana sakitnya keluarga kita? Satu persatu nyawa keluarga kita direnggut dengan paksa. Apa kau tak ingin membalaskan rasa sakit mereka? Apa kau hanya pasrah menunggu giliran kematian kita berdua?" Helen menggeleng.
Kita tidak ada pilihan lagi, ujar sang ayah. Semilir lembut angin mengundang rasa kantuk pada Helen dan Marjo yang pada saat itu sedang berada di perkebunan karet. Perkebunan karet yang memiliki luas berhektar-hektar itu adalah milik keluarganya. Terlihat di sana banyak para panuri atau penyadap yang tengah bekerja. Helen pun keluar dari dalam mobil untuk menyaksikan lebih dekat betapa piawainya para panuri itu dalam menggores pahat pada pohon karet. Helen pun tersenyum ramah pada orang-orang itu. Berada di sana, rasanya mampu untuk sejenak menenangkan kemelut di hati. Setelah ayahnya datang bersama seorang pekerja, Helen pun bergegas untuk menghampiri mereka. "Tolong Han, jangan sampai ada yang tahu kalau saya pergi," pesan ayahnya pada orang itu, dan orang itu pun mengangguk. Bapak tenang saja, saya akan merahasiakan semuanya." Setelah menyelipkan beberapa lembar uang kertas di tangan orang itu, ayahnya pun segera masuk ke dalam mobil. Mereka bertiga lalu pergi meninggalkan perkebunan karet tersebut. Jalanan yang mereka lewati nampak rusak dan berlubang. Di sisi kiri kanan jalan pun hanya terlihat jejeran pohon-pohon besar yang menjulang tinggi hingga membuat cahaya matahari terhalang. Mereka pun mulai memasuki area desa yang sangat terpencil hingga mobil pun tidak bisa masuk melewati jalanan yang mengarah ke area rumah-rumah warga. Alhasil, mereka pun meninggalkan mobil di atas desa kemudian berjalan kaki untuk ke sana. "Pas Anderson," ujar seorang pemuda desa itu bertanya pada ayah Helen. "Ya, ya. Mari ikut saya Pak," ujar pemuda itu lagi. Meski tak kenal dengan pemuda itu, tapi mereka bertiga pun tetap mengikutinya. Mereka pun diajak untuk menaiki sampan untuk menyeberangi sungai, dan setibanya di seberang sungai, mereka pun lalu disambut oleh seorang lelaki parubaya. "Sanderson, saat aku tahu kau akan kemari, aku sudah mempersiapkan semuanya untuk menyambutmu," ujar lelaki parubaya itu diiringi tawa yang membuat Helen merinding. Saat mereka masuk ke dalam rumah itu, Helen pun merasakan jika suhu tubuhnya meningkat. Ia berkeringat sangat banyak, bahkan wajahnya mulai memerah karena kepanasan. "Ayo, minumlah air kelapa ini," ujar si lelaki parubaya memberikan segelas air kelapa pada Helen. Helen pun menerima gelas itu dengan tangan bergetar, dan tangannya seolah tak terkendali saat gelas itu hampir menyentuh bibirnya. Di saat yang bersamaan, si lelaki tua itu pun langsung menarik rambut Helen, membuat Marjo yang kala itu sedang minum langsung tersedak. Begitupun juga dengan ayahnya Helen. Ia terlihat bingung dengan perlakuan si lelaki tua itu terhadap Helen. "Ada apa ini, Dehen?" Tiba-tiba Helen tertawa terbahak-bahak. "Terjebak kamu," ujar Helen sambil tertawa terbahak-bahak. "Aku sudah tahu. Sejak awal kau kemari, aku sudah tahu kau ada," balas si lelaki parubaya yang bernama Dehen tersebut. Helen pun mengerang ketika air kelapa itu disiramkan ke atas kepalanya, dan beberapa saat kemudian Helen pun tak sadarkan diri. "Apa anakku akan baik-baik saja?" tanya ayahnya Helen. "Aku tidak yakin, sebab tubuhnya sudah diambil alih sepenuhnya oleh sosok orang peliharaan yang dikirimkan oleh Lapu." Tampak jelas raut kesedihan dari Marjo dan Pak Sanderson setelah mendengar jawaban dari Ongko Dehen. Rintik hujan di luar terdengar semakin lebat. Suasana di luar yang gelap gulita dan hanya dikelilingi oleh pepohonan membuat nyali Marjo menciut. Terlebih ketika ayah mertuanya dan Ongko Dehen pamit keluar entah kemana. Untungnya, keadaan Helen cukup tenang setelah disiram dengan air kelapa tadi, dan Marjo pun bisa untuk mengistirahatkan matanya. Saat ia sudah terlelap, Marjo pun dibangunkan oleh kedatangan ayah mertuanya dan juga Ongko Dehen. "Helen kemana?" tanya Pak Sanderson bingung ketika ia melihat Helen sudah tidak ada di sana. "Loh, tadi istriku masih tidur di sini," ujar Marjo. "Dia tidak akan jauh dari sini, karena area rumahku ini sudah kupagari," ujar Ongko Dehen lantas kembali keluar rumah untuk mencari keberadaan Helen.
Den, kami ikut ya, ujar Pak Sanderson. Ongko Dehen mengangguk. Lalu mereka bertiga pun mulai menyusuri area sekitar untuk mencari keberadaan Helen. Tapi rupanya benar apa yang dikatakan oleh Ongko Dehen, sebab tidak seberapa jauh mereka pun menemukan Helen yang kini sudah tergeletak tak sadarkan diri. Den, sebenarnya aku bingung dengan anakku. Kenapa sampai tubuhnya bisa dikuasai makhluk itu? Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Tanya Pak Sanderson ketika mereka sudah sampai di rumah. Ini masih ada hubungannya dengan usahamu. Usahamu itu maju. Saat ini banyak orang berbondong-bondong ingin bekerja sama denganmu. Dan beberapa di antaranya ialah yang mengarahkan Lapu Kamboy untuk menyantet keluargamu. Mereka ingin kalian semua mati. Hingga yang tersisa hanyalah anakmu itu. Dan karena anakmu sudah dikuasai makhluk peliharaan mereka, tentu akan jauh lebih mudah untuk mengambil alih semua usahamu. Kau tahu siapa saja orang-orang itu selain Lapu Kamboy? Ongko Dehen tertawa, mata tuanya menatap lekat pada Pak Sanderson. Kalau ku beritahu, kau pasti akan terkejut. Pak Sanderson mengerutkan alisnya. Siapa Den? Tanya Pak Sanderson penasaran. Bajo, Naun, dan Ugam. Merekalah dalang yang sesungguhnya di balik ini semua. Pak Sanderson tampak lemas kala mendengar nama-nama yang disebutkan oleh Ongko Dehen. Kau kaget bukan? Mereka itu seperti bunglon, pintar dalam berkamuflase. Aku ingin mereka merasakan apa yang keluargaku rasakan, Den. Aku mohon bantuanmu, ujar Pak Sanderson tampak berapi-api. Kau tenang saja, aku pasti akan membantumu. Tapi bagaimana Helen? Bagaimana nasibnya? Sekarang ini hanya dia yang aku miliki, hanya dia keluargaku satu-satunya. Aku tidak ingin jika ia mati seperti adik dan inainya, seperti keluarga kami yang lain. Tenang saja, kita hanya perlu memutarbalikkan keadaan ini dan membuat mereka semua terjebak dalam perangkap yang kita buat. Dan setelahnya, aku bisa mengambil alih orang itu dan memerintahnya untuk berbalik menyerang tuannya, ujar Ongko Dehen. Marjo yang sedari tadi hanya mendengarkan kini mulai ikut berbicara. Kalau memang ada yang bisa saya bantu, katakan saja, saya akan siap melakukan apapun demi istri saya, ujar Marjo. Kau tidak perlu terlibat dalam rencana ini, tapi tetaplah kau di samping istrimu. Jaga dia. Jaga dia hingga semua rencana kami berhasil, ujar Ongko Dehen. Marjo pun mengangguk. Tiba-tiba Helen pun terbangun, suaranya terdengar parau. Sakit sekali, rintinya. Untuk sementara ini, kau jangan tertipu dulu dengan tipu daya Ohang yang saat ini berada di dalam tubuh istrimu. Karena dia akan melakukan apapun agar bisa terbebas dari sini. Karena saat berada di sini, dia benar-benar terkurung dan tidak akan bisa keluar melewati pagar yang sudah aku pasang. Tapi apakah istriku akan baik-baik saja jika ia diikat seperti ini? Ini semua demi kebaikan kita, demi keselamatan kita. Ohang yang berada di tubuh istrimu itu akan membunuh kita jika ada sedikit saja kesempatan. Marjo menghela nafas panjang. Ia pun menatap wajah istrinya. Mata dan kulit wajah Helen tampak masih merah. Bebauan dupa dan juga kemenyan bercampur aroma wangi bunga-bungaan tercium dari arah sebuah ruangan kamar yang baru saja dimasuki oleh Ongko Dehen dan Pak Sanderson. Suara rapalan mantra dari dalam ruangan itu membuat Marjo bergidik. Sayang, kaki dan tanganku sakit. Tolong lepaskan ikatan ini, ucap Helen yang langsung membuat Marjo terlonjak kaget. Marjo mencoba untuk mengacuhkan Helen. Ia sedikit menjauh untuk memberi jarak. Takut kalau sampai Helen akan melakukan seperti apa yang sudah dikatakan oleh Ongko Dehen sebelumnya. Suara sesuatu seperti mendarat di atas atap. Di tengah suasana tak nyaman itu, Marjo pun mencoba untuk membayangkan segala sesuatu yang indah dan lucu untuk sekedar menghilangkan rasa takutnya. Namun, semakin ia mencoba, Marjo justru dibuat lebih kaget lagi kala ia mendengar suara Helen yang kini terdengar berbeda.
"Lepaskan aku." Marjo memalingkan wajahnya ke arah dinding, berusaha untuk menghindari tatapan mata dengan Helen. Namun, begitu ia memejamkan mata, sesosok wanita gundul dengan payudara menggelambir hingga ke betis. Wajahnya menyeringai dan dari matanya keluar cucuran darah berwarna hitam yang terlihat sangat jelas. Dan ketika Marjo membuka matanya, bayangan sosok menyeramkan itu langsung menghilang. Sekali lagi, Marjo pun harus dibuat panik kala melihat Helen yang mulai berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri. Helen terus terlihat menggigiti lidahnya hingga darah mulai keluar dari luka gigitan itu. Marjo pun langsung mendekat dan berusaha membuka mulut Helen agar lidah istrinya tersebut tidak putus. Namun, kini gantian tangan Marjola yang digigit keras oleh Helen sampai-sampai membuatnya berteriak kesakitan. Dalam keadaan seperti itu, Marjo pun berusaha untuk melepaskan gigitan Helen dari tangannya. Kali ini, ia pun menggunakan kain untuk menyumpal mulut Helen supaya tidak menggigit lidah lagi. Setelah beberapa saat, Marjo pun berhasil. Ia lalu melihat luka gigitan di tangannya yang terus saja mengeluarkan banyak darah. Marjo tersandar, tubuhnya lemas setelah ia mendapat gigitan dari Helen. Darah dari lukanya itu masih terus saja keluar menetes di lantai rumah. Tiba-tiba, rumah itu bergoyang seolah seperti terkena angin puting beliung. Namun, kejadian aneh itu pun hanya berlangsung selama beberapa detik saja, yang dimana ketika Marjo menghela nafas, lagi-lagi ia dikagetkan dengan suara seperti angin ribut dari atas rumah, diiringi dengan suara-suara menggeram aneh dan tawa cekikikan dari arah luar. Marjo yang sudah ketakutan sedari tadi ditambah lemas akibat luka gigitan yang terus mengeluarkan darah, akhirnya tumbang dan tak sadarkan diri. "Marjo!" ujar Pak Sanderson mencoba menyadarkan Marjo. Dan saat Marjo tersadar, ia melihat tangannya sudah diobati oleh Ongko Dehen. Dan Helen kini tampaknya sudah tertidur. "Amai, apakah semuanya akan baik-baik saja, Mai?" tanya Marjo dengan suara bergetar. "Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Percayalah padanya. Dia yang menolong kita," ujar Pak Sanderson menunjuk ke arah Ongko Dehen. "Apa kau sudah ditampakkan oleh sosok Ohang?" tanya Ongko Dehen. Marjo pun menggeleng sebab ia benar-benar tidak tahu tentang Ohang yang dimaksud oleh Ongko Dehen. "Wanita gundul dengan payudara menggelambir hingga ke betis. Dialah sosok Ohang yang dikirim untuk menyiksa istrimu." "Ya, ya, saya melihatnya. Saat saya memejamkan mata, sosok itu sangat jelas sekali. Saya pikir saya hanya ketakutan hingga membayangkan sosok-sosok menyeramkan seperti itu," ujar Marjo. "Dia berusaha memberikan ketakutan padamu hingga kau melepaskan istrimu dan membiarkannya membawa Helen pergi tak kemana. Tapi tindakan yang sudah kau lakukan tadi itu sangat benar. Kau memang benar-benar ingin kesembuhan bagi istrimu," lanjut Ongko Dehen. Marjo menunduk, ia pun menghela nafas lega. "Sampai kapan kira-kira istri saya seperti ini?" tanya Marjo lagi. "Sampai kita berhasil membabat habis orang-orang itu," ujar Ongko Dehen terdengar sangat bernafsu. Suasana rumah mewah yang keseluruhannya dibangun menggunakan kayu ulin tersebut nampak lenggang. Dedaunan yang kering bergemerisik tertiup angin. Terdengar suara seseorang dari dalam rumah itu. "Halo? Halo? Siapa ya?" ujarnya mengulang-ulang pertanyaan yang sama pada si penelpon misterius yang sudah berulang-ulang kali menelponnya. Namun, ketika diangkat, si penelpon misterius itu hanya diam saja dan hanya suara hela nafas berat yang terdengar dari seberang sana. "Jangan mengerjai orang ya. Dasar kurang ajar, tak ada adab," umpat wanita itu lalu menutup teleponnya. Ya, wanita itu adalah istri dari Naun. Dan saat ia meletakkan handphonenya itu, tiba-tiba handphone tersebut kembali berdering. Bosan karena merasa dikerjai, akhirnya wanita itu pun melepaskan kartunya dan membiarkan handphone itu tergeletak di atas meja dalam kondisi mati. Ia pun lalu berjalan ke arah dapur untuk mengambil makanan sisa tadi dan berniat menghabiskan makanan itu sambil bersantai membaca buku novel.
Akan tetapi, baru saja ia hendak membuka tudung saji, tiba-tiba terdengar suara keran air yang menyala dari arah dapur. Rusak lagi, gumamnya dengan nada kesal saat tahu keran air itu tak bisa dimatikan. Brak, prang. Suara botol minuman yang jatuh menyenggol piring hingga pecah itu membuat si wanita terkejut. Ada-ada saja, gerutunya, lalu ia pun membereskan pecahan piring tersebut. Dan tiba-tiba lagi terdengar suara dering handphonenya dari arah meja samping. Saat akan beranjak untuk mengangkat telepon itu, barulah ia tersadar jika handphonenya ada di kamar dalam kondisi mati setelah ia cabut kartunya tadi. Jadi, bagaimana mungkin handphone yang mati itu tiba-tiba berdering dan berpindah tempat dengan sendirinya? Belum lagi ia mendapatkan jawabannya. Tiba-tiba saja, saat ia hendak mendongakkan kepalanya ke arah meja, terlihat sosok besar bertumbuh tinggi dan memiliki bulu merah di sekujur tubuhnya, mirip seperti seekor monyet. Sosok itu menyeringai memperlihatkan giginya yang tajam penuh dengan darah. Wanita itu berteriak ketakutan. Ia pun mencoba berlari menghindari sosok itu, namun kemanapun ia berlari, sosok tersebut bisa menemukannya. Sementara ia masih terus berlari menyelamatkan diri dari kejaran sosok makhluk itu, dari arah luar rumahnya terlihatlah sebuah kendaraan roda dua datang mulai memasuki halaman. Pemuda itu mengeluarkan kunci rumah dari dalam sakunya, dan setelah pintu terbuka, ia pun masuk ke dalam rumah dengan tenang. Namun, ketika ia hendak masuk ke dalam kamarnya, pemuda itu pun terlihat bingung dengan terlihatnya noda darah di gagang pintu. Ia pun lalu masuk ke dalam kamar dengan penuh kewaspadaan, takut kalau-kalau rumahnya dimasuki oleh perampok. Ia melihat ke sekeliling kamar. Tak ada yang mencurigakan. Semua barang masih tersusun rapi di tempatnya semula. Tapi saat ia duduk di atas ranjangnya, tiba-tiba sebuah tangan mencengkram kakinya dengan sangat kuat. "Shh, jangan berisik. Dia ada di luar," ujar si wanita ketika pemuda itu melihat ke bawah ranjang. "Inai, sedang apa di bawah situ?" tanya pemuda itu yang ternyata merupakan anak dari si wanita. "Shh, jangan berisik. Cepat sembunyi. Kau dengar suara itu? Dia masih ada di luar," ujar ibunya terlihat sangat ketakutan. Dia siapa, Nay? Tidak ada siapa-siapa di sini. Sebaiknya sekarang Inai keluar. Aku sedang tidak ingin bercanda. Aku tahu Inai ini hanya ingin mengerjaiku, kan?" Tiba-tiba ibunya berteriak ketakutan hingga membuat pemuda itu kaget. Merasa ibunya hanya mengerjainya, akhirnya pemuda itu pun lalu keluar dari kamar dan membiarkan ibunya yang masih berteriak ketakutan di bawah ranjang. Namun, hal yang sangat mengerikan terjadi. Baru saja si pemuda itu membuka tudung saji, tiba-tiba terdengar suara teriakan kesakitan dari dalam kamarnya. Dan ketika ia mencoba mengajukan suara ibunya itu, lagi-lagi suara jerit kesakitan itu terdengar. Akhirnya, ia pun kembali ke dalam kamar untuk menegur ibunya yang masih ia anggap bergurau tersebut. Akan tetapi, ketika pintu kamar dibuka, ia pun disuguhkan pemandangan yang sangat mengerikan. Darah berceceran di lantai kamar. Ibunya sudah terbaring dengan gunting yang masih berada di genggamannya. Tentu saja ia sangat kaget, panik, dan ketakutan melihat keadaan ibunya yang sudah seperti itu. Senyum puas terlihat dari Pak Sanderson kala menerima panggilan dari seseorang. "Bagaimana?" tanya Ongko Dehen. Pak Sanderson mengangguk sementara Marjo yang melihat mereka hanya terdiam karena ia sendiri tak tahu apa yang sedang ayah mertuanya bicarakan. "Satu persatu, sampah sudah kita singkirkan," ujar Pak Sanderson. "Ya, tinggal sapu habis sampah-sampah yang lain," sahut Ongko dengan tertawa. Keduanya pun tertawa, tawanya begitu puas terdengar. "Naun sudah mati," ujar seorang laki-laki berbadan besar dengan kumis tebal menghiasi atas bibirnya, yang tak lain merupakan seseorang yang bernama Bajo. "Bagaimana dengan ohangmu?" ujar lelaki bertubuh kurus yang memiliki bercak-bercak seperti bekas cacar di wajahnya. "Tidak pernah pulang. Kurasa Sanderson sudah tahu dan sekarang mulai mengincar kita untuk membalas dendamnya," ujar Pak Bajo mulai terlihat panik.
Ya kalau begitu kita harus melakukan sesuatu agar keluarga kita tetap aman. Betul, secepatnya kita harus melakukan perlawanan. Di malam itu, di sebuah rumah kecil, terlihat tiga orang yang tengah duduk bersila. Di hadapan mereka tersusun rapi berbagai macam barang yang akan digunakan untuk keperluan ritual. Aku tidak bisa melihat mereka. Orang yang menolong Sanderson pasti memiliki ilmu tinggi. Tidak mudah melawan mereka. Karena kita saat ini seperti diserang kawanan kelelawar dalam kegelapan. Kita tidak bisa melihat mereka. Tapi mereka bisa melihat kita dengan jelas. Ujar lelaki tua itu. Bajo dan Pak Ugang nampak panik kala mendengar ucapan orang tua itu. Apa tidak bisa kalau kita melakukan hal yang serupa? Buat agar kita tidak terlihat oleh mereka. Jadi mereka tidak akan bisa menyerang kita, ujar Pak Ugang. Lelaki tua itu diam. Beberapa saat kemudian ia menggeleng. Hei, kau ini tidak bisa lepas tangan begitu saja. Kau harus buat Sanderson mati, ujar Pak Bajo. Pertemuan mereka malam itu diakhiri dengan perdebatan besar antara mereka yang saling menyalahkan. Dan tepat di malam itu juga, anak dan istri Pak Bajo mengalami kecelakaan tunggal saat akan pulang ke rumah mereka. Tak ada yang selamat dalam kecelakaan itu. Istrinya meninggal dunia di tempat kejadian, sementara anaknya meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Pak Bajo dan Pak Ugang semakin panik karena satu persatu keluarga mereka mulai terkena imbas. Sementara itu, Lapu Kamboy yang sudah mengetahui hal itu pun mulai membuat benteng diri dan juga keluarganya agar terhindar dari balas dendam Pak Sanderson. Sampah-sampah itu terlihat semakin menjijikan, ujar Pak Sanderson. Mohon maaf sebelumnya, Ongko. Tapi bagaimana dengan istri saya? Apakah istri saya bisa secepatnya terbebas dari ohang tersebut? Tanya Marjo. Sebentar lagi, di saat Bajo mati, maka ohang miliknya ini akan mudah kita kendalikan, jawab Ongko Dehen. Marjo menghela nafas panjang. Selama berada di rumah Ongko Dehen tersebut, Marjo benar-benar tidak bisa tertidur dengan nyenyak. Ia selalu ketakutan setiap saat, takut dengan berbagai macam hal yang ia sendiri sulit untuk menjelaskannya. Ampun, tolong jangan bunuh aku, ujar Pak Bajo seraya mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Makhluk yang sama dengan yang mengganggu istri Naun terlihat menyeringai dengan mulut yang meneteskan darah menatap Pak Bajo. Dan saat makhluk itu bergerak, Pak Bajo yang ketakutan itu pun langsung berlari. Namun orang-orang di sekitarnya tak ada yang melihat sosok tersebut. Pak Bajo sampai menangis karena ketakutan. Sejak kapan dia mulai bertingkah seperti ini? Terakhir aku bertemu dengan Bajo beberapa hari lalu. Dia masih baik-baik saja, ujar Pak Ugang yang saat itu menjenguk sahabatnya. Setelah pemakaman anak dan istrinya, dia jadi begitu, jawab salah satu kerabat dari Pak Bajo. Mendengar jawaban itu, Pak Ugang pun terdiam. Namun tiba-tiba Pak Bajo berusaha melukai dirinya sendiri. Yang beruntungnya tindakannya tersebut pun langsung dicegah oleh keluarganya. Akhirnya Pak Bajo pun dipasung agar tidak melukai dirinya ataupun orang lain. Akan tetapi tak sampai 24 jam Pak Bajo dipasung, ia pun ditemukan meninggal dunia dalam keadaan masih terpasung. Lagi-lagi Pak Sanderson dan Ongko Dehen pun tertawa puas. Dan benar saja, malam itu setelah kematian Pak Bajo, ohang yang berada di dalam tubuh Helen berhasil dikendalikan oleh Ongko Dehen. Dan ohang itu pun diperintahkan untuk menyerang keluarga Pak Ugang. Matahari pagi itu bersinar cerah. Senyuman di wajah Helen, Marjo dan Pak Sanderson yang tengah menikmati suasana pagi itu terlihat begitu puas. Kapan kita pulang, Mai? Tanya Helen. Sebentar lagi, jawab Pak Sanderson masih dengan bibir yang tersenyum. Jauh di belakang rumah Pak Ugang, terlihat kini lelaki itu mengalami sesuatu yang sama dengan yang pernah Helen rasakan. Ia yang sekarang lebih banyak melamun sempat beberapa kali hendak melakukan aksi bundir, tapi untungnya
Perbuatan nekatnya itu selalu berhasil dihentikan oleh anaknya yang masih berada di rumah itu setelah kepulangannya dari luar kota beberapa minggu lalu. Mai, Inai sudah meninggal. Sekarang ini aku hanya punya Amai. Dan kalau sampai Amai tidak ada lagi di dunia ini, bagaimana aku bisa melanjutkan hidupku? Ishak anak Pak Ugang yang masih memeluk sang ayah. Inaimu mati gara-gara Amai. Amai pantas mati. Amai pantas mati. Dan entah mendapat petunjuk dari mana anak Pak Ugang yang sepertinya menyadari bahwa yang terjadi pada keluarganya dan juga pada keluarga teman-teman ayahnya adalah sebuah santet yang sangat mengerikan. Kau bisa bantu aku kan? Tanya anak Pak Ugang pada salah satu temannya. Pasti, pasti aku akan membantumu. Lalu ia dan temannya pun berencana untuk mencari seseorang yang bisa memusnahkan santet yang sekarang sedang menyerang keluarganya itu. Namun, belum sempat mereka menemukan orang yang bisa memusnahkan santet itu, anak Pak Ugang mengalami kecelakaan tunggal hingga membuatnya meninggal dunia di tempat. Dan karena kematian dari anaknya itulah, Pak Ugang pun semakin terpuruk, bayang-bayang rasa bersalah dan ketakutan semakin gencar menghantuinya. Akhirnya, tidak berselang lama, Pak Ugang pun ditemukan gantung diri di dalam kamarnya oleh salah satu kerabat yang datang menjenguk. Keluarga Pak Naun, keluarga Pak Bajo, dan keluarga Pak Ugang musnah akibat santet yang sudah dikirimkan oleh Pak Sanderson yang membalas dendam atas kematian keluarganya. Bagaimana dengan lampu kamboy? Tanya Ongko Dehen. Biarkan saja dulu. Dia merasa aman untuk sementara. Karena aku tidak ingin dia mati dengan cepat. Aku ingin dia tersiksa terlebih dahulu. Kau paham kan maksudku? Ongko Dehen pun mengangguk sambil terus menghisap rokoknya. Aroma tembakau linting mulai memenuhi ruangan itu. Lapu Kamboy yang merasa aman-aman saja lantas mulai berpikir bahwa perlindungannya itu sangat kuat hingga Pak Sanderson dan dukunnya tidak bisa untuk menembus. Dan karena atas dasar pemikirannya itulah, Lapu Kamboy mulai bekerja seperti biasa. Ia pun juga memperbolehkan seluruh keluarganya untuk melakukan aktivitas di luar rumah hingga akhirnya 3 hari setelah itu satu persatu keluarganya mulai tumbang. Dimulai dari anaknya yang meninggal dunia karena tenggelam di sungai. Padahal anaknya itu sangat pandai berenang hingga rasanya ia tak mungkin tenggelam dengan keadaan sungai yang tidak begitu dalam alias dangkal. Lapu Kamboy di sini terguncang. Ia selalu bersedih dan selalu saja melamun setelah kematian anak kesayangannya itu. Tak mau keluarganya yang lain ikut menjadi korban. Akhirnya di sini Lapu Kamboy pun memutuskan untuk menemui Pak Sanderson. Son, aku bersalah. Aku sudah mengkhianati persahabatan kita. Aku minta maaf. Kalau kau ingin aku mati, silakan bunuh aku, Son. Tapi tolong jangan kau bunuh keluargaku. Isak Lapu Kamboy yang bersujud di kaki Pak Sanderson. Pak Sanderson pun hanya diam saja. Ia tak berbicara sepatah kata pun. Yang dimana diamnya Pak Sanderson itu kini membuat Lapu Kamboy emosi. Namun saat Lapu Kamboy berbicara kasar dan mengumpat kepadanya, Pak Sanderson pun hanya tersenyum. Ia seakan tak menanggapi hingga tiba-tiba Lapu Kamboy terdiam kala menerima panggilan telepon. Raut wajahnya seketika berubah. Anak dan istrinya kini sudah tidak ada lagi. Lapu Kamboy yang tidak ingin menjadi korban santet selanjutnya kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia mati bersama rumahnya yang terbakar. Pak Sanderson pun tertawa puas. Matanya nanar menatap wajah Ongko Dehen. Terima kasih, Dehen. Berkat engkau, aku bisa membalaskan dendam untuk keluargaku, ucap Pak Sanderson. Kau dan aku sudah lama berteman. Tak perlu kau ucapkan terima kasih padaku. Anggap saja apa yang kulakukan ini untuk keluargaku juga. Pak Sanderson pun tersenyum lalu ia pun memberikan sertifikat kebun karetnya pada Ongko Dehen.
Ambillah, ini aku hadiahkan untukmu, untuk persahabatan kita. Sanderson, Sanderson, bawalah. Bawalah kembali sertifikat ini bersamamu. Lagi pula, mau kuapakan kebun karet itu? Lihat coba, kebun karetku di sini saja sudah banyak sekali yang tidak terurus. Kini, kebahagiaan pun kembali menyelimuti keluarga Pak Sanderson, walaupun keluarga besar mereka kini sudah tidak lengkap lagi. Dan kini, Marjo dan Helen pun memutuskan untuk tinggal di rumah sang ayah agar ayahnya tidak lagi merasakan kesepian. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Om Ras, penulis asal Kalimantan Tengah ini selalu memberikan kisah-kisah yang sangat menarik, ya, sangat apik dan alurnya keren banget. Dan ini kisah ini barusan adalah membahas tentang kuntong, yaitu jenis santet yang salah satu santet yang mematikan yang berasal dari tanah Borneo. Yang dimana santet ini sendiri dilancarkan oleh pesaing bisnis pada awalnya ya, sehingga berniat untuk menghabisi satu keluarga di sini loh. Dan korbannya itu berarti banyak sekali dari keluarga Pak Sanderson sendiri yang hanya tersisa tinggal dia dan putrinya. Lalu ketiga orang ini yang pengirim santet ini habis semua keluarganya. Jadi mengerikan sekali. Om Ras keren banget kisahnya, dan kisah dari Kalimantan selalu menarik ya untuk disimak, karena apalagi Om Ras penulisnya adalah penulis asli Kalimantan, jadi dapat banget feel-nya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur para teman-teman, para pecinta, penikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan marilah kita ambil saja hikmah-hikmah yang baik dalam kisah barusan, untuk yang buruknya dibuang-buang saja, semata untuk hiburan. Yang jelas kisah ini adalah diangkat dari kisah nyata dan semoga bisa menghibur para teman-teman semua. Dan buat yang suka dengan video barusan, yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share videonya tadi ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar merasa terhibur. Dan tidak lupa kami ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir di setiap malamnya, di setiap konten-konten kami. Karena kehadiran dari teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat yang punya komentar lain tentang kisah barusan, silakan bisa ditulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang mungkin baru bergabung atau sudah lama bergabung tapi belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman ya mungkin yang mau kisahnya dibawakan di dalam channel ini, silakan bisa mengirimkan kisah nyatanya, kisah dari pengalaman pribadinya. Jadi pengalaman pribadi di sini bisa dari diri sendiri, bisa dari keluarga ataupun teman dekat, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan banyak terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena insya Allah kami akan selalu bawakan seluruhnya, tapi memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya tadi ada kesalahan saya dalam berkata-kata ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.